Selamat datang kembali lagi bersama Apple Recren. Kali ini saya mau bahas soal teknikal dan fundamental ya. Jadi banyak yang ribut-ribut ya soal teknikal dan fundamental ya. Kalau menurut saya sih dua-duanya penting ya, semua itu kembali lagi ke masing-masing ya. Selagi teknikal bisa cuan ya udah pakai teknikal. Fundamental bisa cuan ya pakai fundamental di situ. Intinya ya tetap tujuan ya profit ya. Kalau bisa dua-duanya melengkapi ya juga bagus ya, karena bisa dapat jangka panjang dan jangka pendek ya. Jadi perbedaannya teknikal itu adalah harga jangka pendek, fundamental itu harga jangka panjang ya. Dari situ saya akan bahas ya dari teknikal ya, ini minyak time frame daily ya. Kalau saya begini kalian kan udah tahu nih, ini namanya ya teknikal ya kan. Ya kan, terus begini ya, begini ya. Kalau dari sini kan udah tahu namanya support dan resistance ya. Jadi ini saya kasih ya warnanya ya kita merah. Oke, ini sebentar hijau, ini kosongkan, anggap dulu kosongkan. Oke ya, selagi ya sentimennya masih belum ada kepastian ya, mungkin investornya atau bandarnya atau bank-bank besarnya masih membutuhkan namanya data-data selanjutnya atau sentimennya dari OVC ya, baru bisa ada kepastian sentimennya bullish atau bearish ya. Jika sentimennya masih belum ada kepastian, masih banyak investor ragu-ragu ya mau buy atau sell ya, jadi akan terjadi sideways, naik turun. Jadi kalau market lagi belum ada sentimen yang pasti, jadi sementara market lebih ke namanya teknikal ya. Jadi seandainya nih harga sudah mendekati support, kita bisa buy ya, sebaik dengan di resisten ya. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita sudah melihat harga sudah turun, jadi di dalam pikiran kita itu adalah wah, ini ada double bottom nih, boleh buy nih ya kan, pasti di buy. Itu kan lebih ke teknikal ya kan. Habis itu ambil TP ya di resisten ya, habis itu buy di support, sell di resisten, pasti begitu kan teknikalnya ya kan. Jadi beda dengannya fundamental di situ ya. Fundamental dia akan tunggu ya, sentimennya sudah ada namanya bullish atau bearish situ. Kalau mereka udah kumpul data-data ternyata lebih ke bullish, mereka akan buy, terus TP-nya akan sangat lama di situ ya. Karena kalian tahu sendiri kalau sentimennya sudah konfirmasi ada naik, nggak ada turun. Kecuali ada sentimen fundamental yang membuat perubahan baru bisa turun ya. Di situ turun ya, kalian lihat sendiri gara-gara apa. Ya, saya akan ambil contohnya. Kalau minyak itu turun kecuali udah terjadi resesi atau pasokannya dilonggarkan, dan juga stok di Amerika, kalau sayangnya minyak itu stok masih banyak, berarti permintaan udah kurang. Jadi globalnya udah kurang, jadi bisa drop di situ. Nah, jadi ada saja akan drop by drop jika sentimennya sudah perubahan. Nah, jadi kalau bagi yang harap teknikal pasti nyangkut situ ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada resisten, betul gak ya kan. Jadi kalau ada yang melihat di sini udah tinggi, pasti kan mau ambil TP yang di bawah sini atau di sini ya kan. Mungkin awalnya dia sell, yang mau ambil lebih dalam, naik lagi, nyangkut lagi kan, pada nyangkut semua ya, sell nyangkut ya. Itulah kelemahan teknikalnya. Kalau kalian tidak pakai SL ya nyangkut semua ya, market gak ada turun ya. Secara logikanya wah udah tinggi nih, udah kena double top nih, harusnya turun nih ya, mau sini atau sini kan, tautannya dia cuma koreksi habis itu naik lagi, gak ada turun nyangkut ya. Itu kelemahannya teknikal ya. Apalagi saat kalau kalian tidak tahu fundamental, terus kalian mungkin gini, kalian buy di sini ya, terus kalian mau ambil TP di sini ya, terus tahunya dia naik uji resisten, turun lagi, kena jelas, kalian udah pasang break even, mau ambil di TP sini,
kena jilat lagi. Ya, di situ terjadi gak ada rezeki. Habis itu kan balik lagi, naik lagi, jilat lagi, ya kan? Habis itu naik lagi, terus kalian nyesal, waduh, aku udah tadi buy sini, tahu-taunya jilat SL baru play lagi. Itulah kelemahan technicalnya. Jadi kalau sentimennya masih belum pasti, jangan harap dia naik tinggi ataupun turun dalam di situ. Nah, jadi sementara ya namanya harga jangka pendek ya di situ. Cuman mau belajar fundamental itu tidak gampang ya. Kalau soal teknika itu gampang, tinggal dikasih gini-gini, cuma tunggu apa di polanya ya tinggal masuk aja ya. Tapi lebih risiko. Kalau fundamental itu sebenarnya lebih santai ya. Kalau udah konfirmasi ya baik udah, gak usah di-kender aja, tinggal tunggu mau TP di mana, tinggal tunggu perubahan sentimen situ ya. Cuman ya kembali lagi, kalau mau belajar fundamental itu tidak gampang. Kalian harus perlu cari data-data yang ada hubungan dengan minyak ya. Jadi bukan cuma artikel-artikel yang gak jelas terlalu lebay-lebay, itu tidak. Jadi hati-hati. Jadi banyak yang belajar fundamental hanya baca judul aja tapi tidak baca isinya ya. Karena minyak itu banyak faktor ya. Bukan cuma satu data udah bisa konfirmasi, bukan. Jadi ada faktor ini digabung, habis itu dicerna, dikombinasi di situ. Habis itu selanjutnya tunggu produksi yang dengar yang kayak ketemuan grup itu OVEC ya, di situ coba cek dulu mereka bahas apa. Jadi saya akan membahas contohnya simpel aja. Kenapa minyak bisa naik tinggi ya? Karena ketemuan kemarin ya di Juni ini kan mereka bahas potong pasokan ya, produksi. Jadi Arab Saudi 1 juta, Rusia 300.000, jadi total 1,3. Jadi sedangkan permintaan masih kuat, jadi dia minyak naik terus, gak ada turun situ. Nah, jadi terjadi. Nah, kenapa ini turun? Ya karena ada hubungan dengan soal stok di Amerika. Kalau Amerika stok minyak masih banyak, artinya permintaannya gak ada meningkat, masih stabil atau menurun. Ya berarti kan banyak yang nahan-nahan untuk beli minyak di situ. Itu ada hubungan. Dan juga negara yang ekonominya kuat tiba-tiba terjadi resesi bisa membuat minyak drop juga. Ya, ataupun dari Arab Saudi atau Rusia mereka udah mulai longgar pasokannya, jadi bisa drop juga. Jadi banyak alasannya ya. Jadi ada faktor lain atau apa. Nah, jadi sama-sama penting ya. Jadi kalau seandainya tidak pandai fundamental, jadi jangan jelek-jelek atau apa. Kecuali kalian gak sampai di sana ya jangan jelek-jelekan juga atau apa. Yang penting seimbang aja. Mau dia fundamental mau itu ya, yang penting saling menghargai ya. Namanya juga ada plus dan minus ya kan di situ. Jadi semoga bermanfaat dan bye bye.